شفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوان أنبياء المرسلين وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين جميعا وأولياء علماء وشهداء صلى شهدوا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعات بالدين والدنيا الآخرة وبكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة خاتم من الموت بأبي على من ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسلم نصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Is'af Ahlul Iman bi Wadhaifi Ramadan. Pada Ramadan kemarin kita telah membahas ayat-ayat siam dari kitab Is'af Ahlul Iman bi Wadhaifi Ramadan, susunan daripada Syekh Hasan Masyad rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Yang berisi tentang ayat tentang siam dan juga hadis-hadis tentang yang berkait dengan siam, khususnya Ramadan. Kemudian beliau syarahkan pula. Dan terakhir kita telah membahas tentang hadis Bunyal Islamu ala khomsin. Setelah membahas ayat puasa, maka beliau mengetengahkan hadis tentang dalil kewajiban puasa. Itu hadis yang termasyhur tentang rukun Islam, Bunyal Islamu ala khomsin, yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah iqamis shalah. Dan pembahasan kita pada tahun lalu terakhir Ahad ketiga Ramadan tahun lalu itu terhenti pada pembahasan tentang sholat. Karena di sini beliau jabarkan satu persatu dari rukun Islam itu, termasuk tentang sholat. Beliau panjang lebar, Syekh Hasan Masyad radhiyallahu anhu panjang lebar untuk mengemukakan tentang masalah sholat, karena pentingnya sholat ini tadi. Sehingga termasuk daripada Muhammadalika min bil mu'min, dan juga
alangkah buruknya bagi seorang mukmin itu ketika dia masuk waktu sholat, sedangkan dia, ini beliau menukil dari perkataan Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, yaitu dikatakan waqubiyum bil mu'min ayyadkhul alaihi waktu sholati wa ala syughli min masyaghirid dunya wa la yatruku. Alangkah buruknya seorang mukmin ketika dia masuk waktu sholat, dan dia berada pada kesibukan dunia, lalu dia tidak meninggalkan kesibukan dunia tadi dan tidak bangun kepada kefarduan dia, yang mana Allah telah menetapkan kefarduan itu. Dzalika min idhamil ghaflah illa min idhamil ghaflah. Tidak ada itu kecuali karena besarnya kelalaian kita atau kelalaian mukmin tadi, dan sedikitnya ma'rifah, pengetahuan seorang mukmin terhadap Allah SWT. Ini betapa pentingnya Allah dan juga tentang akhirat, yang mana sholat itu merupakan kunci tentu yang paling agung daripada amalan yang dihisab pertama kali di akhirat. Wa minal muhafadzah, dan termasuk menjaga sholat adalah husnul khusyuk fiha, bagusnya kekhusyuan kita di dalam sholat. Wa husnul huduril qalb, dan bagusnya hadirnya hati kita. Juga tadabbur dengan qiraah, tadabbur bacaan-bacaan kita dalam sholat, dan berusaha memahami makna-maknanya dan merasakan ketundukan di hadapan Allah ketika sholat, dan tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah ketika rukuk dan sujud, dan penuh hati ini dengan pengagungan kepada Allah SWT, serta pensucian kepada Allah ketika takbir, ketika kita bertasbih di sholat itu, baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha agung, rabbiyal azim, bihamdi, dan pujian pada yang maha rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha luhur. Serta juga di seluruh, ini penuhnya hati dalam keagungan, dengan keagungan mengagungkan Allah Ta'ala baik ketika takbir, tasbih, dan seluruh anggota sholat, seluruh bagian-bagian sholat. Serta menjauhkan diri dari pikiran-pikiran dan lintasan-lintasan batin yang berupa hal-hal duniawi, dan memalingkan diri daripada bisikan jiwa yang membisikkan sesuatu selain daripada sholat. Serta bagaimana orang yang sholat itu memperhatikan ketika sholatnya itu, terutama qiyamul Ramadan yang berhubungan dengan Ramadan ini, dan juga tarawih, bahwa dia juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Beliau sebut sebagai al-jahala, orang-orang yang bodoh, berupa bercepat-cepat dalam sholat tarawih, yang itu sering bisa merusak daripada rukun-rukun sholat, atau sholat apapun, bukan hanya tarawih, tapi itu umumnya ya. Ketika tarawih itu ingin bercepat-cepat, bahkan berlomba, mana yang paket hemat, ekspres itu yang ramai. Biasanya tarawih yang panjang dapati payu, sing cepet itu, yang laku itu yang cepet itu. Bukan hanya tarawih, tapi ya, terkadang kebanyakan, kata Imam Haddad yang beliau nukil di sini, bahwa kebanyakan orang bodoh itu terlalu itu tadi. Hendaknya seorang itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sering dilakukan oleh orang yang tidak mengerti, berupa terlalu cepat di dalam sholat yang bisa merusak rukun, dan terlalu cepat dalam membaca bacaan Quran atau rukuk, sujud, seperti nakril ghurab, seperti matuknya ayam itu atau burung itu mematuk makanannya, ya, kayak ayam atau jagung. Wassalatu ala hadzal wasf, maka sholat yang seperti itu adalah sholat yang rusak, tidak dianggap, bahkan naudzubillah bisa mengundang dosa malah,
karena dia seolah-olah bermain, ya, bermain-main. Dan juga kehilangan rukun-rukun yang penting seperti tumaninanya dan sebagainya. Maka tidak juga dia sholat, ya, tidak juga dikatakan sholat, ya ada gerakannya, dikatakan tidak sholat, ada gerakannya, dikatakan sholat tapi terlalu cepat. Ya untung malaikat itu cerdas, jadi tidak bingung, nyatetnya itu tidak bingung. Cuma malaikat itu mungkin bingung, ini dibilang sholat gimana, mau dicatat apa, dicatat sholat terlalu cepat, dicatat tidak sholat, ya kelihatannya ada ruku, ada sujud. Kemudian maka na'udzubillah, jangan sampai dia masuk dalam sabda Rasulullah SAW, rubba qa'imin laisa min qiyami illa sahar. Betapa banyak orang yang berdiri bangun malam, dia tidak ada dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali ngantuk atau kecuali begadang saja. Ya. Dan juga hadis orang yang buruk dalam sholatnya, ya, itu sudah masyhur hadisnya itu orang yang musik di sholatnya di Bukhari dan di beberapa riwayat yang lain. Ada orang yang buruk sholatnya kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, "Sholli, sholat lagi kau, sebab kau tadi belum sholat." Jadi dia sholat lagi, masih sama sholatnya, ditegur lagi oleh Rasulullah, "Sholat lagi kau, sebab tadi kau belum sholat." Sampai 3 kali, lalu orang itu mengatakan, "Alim nih, saya tidak tahu ya Rasulullah, tolong ajarkan saya." Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, hadis yang panjang tentang hadis yang orang yang buruk sholatnya. Kemudian maka dikatakan Rasulullah SAW suatu kali dalam riwayat Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya dan juga Abu Ya'la, Rasul melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya dalam sholat dan sujudnya pun tidak sempurna. Yankur fi sujud, dia seperti ayam yang matok, ya, atau jagung atau burung yang ngambil makanannya. Wa yusolli, sedangkan orang itu sedang sholat. Wa qala mata ala ghairi millati Muhammad SAW. Kalau orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini, sholatnya tetap buruk seperti ini, naudzubillah, maka dia meninggal di selain ajarannya Muhammad SAW, kata beliau. Nanti dia meninggal di luar daripada milatnya Rasulullah SAW. Maqala atalladzina yatimu ruku', permisalan, kemudian Rasul bersabda, permisalan orang yang tidak menyempurnakan ruku'ahu wa yankur fi sujudi, dan dia menutul, ya, dalam sujudnya, matalul ja'i yaqulu tamru wa tamrutan la yughniyani anu syai'an, seperti orang yang lapar yang dia cuma makan 1 kurma atau 2 kurma yang itu tidak mencukupi apa-apa bagi dia. Orang yang sangat lapar, dia cuma makan sekedar 1 kurma, maka tidak mencukupi. Sholatnya pun begitu, tidak leko, tidak khusyuk, karena sekedar gerakan yang terlalu cepat. Kalau makan itu tidak sempurna. Karena kalau makan, kalau tidak sempurna tidak mau. Tapi sholatnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW yaman li ashabihi wa ana hadir. Abu Hurairah pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda suatu kali, ya. Kemudian beliau di situ, sedangkan Abu Hurairah ketika itu hadir. Abu Hurairah ketika itu hadir. Ya, ini dikatakan oleh Abu Hurairah, "Lau kana li ahadikum hadhihi sariyah." Atau ayatnya kaifa ya'mad ahadukum fa yajida salatahu allati hiya lillah. Dikatakan seandainya kamu itu memiliki budak perempuan, pasti dia tidak suka kalau budak itu, beli budak itu tidak sempurna, hidungnya putus atau cacat. Ketika membeli budak tidak sempurna, pasti dia tidak akan senang.
Lah bagaimana kata Rasulullah, ya'mid ahadukum, seorang dari kalian masuk menyengaja untuk kepada sholatnya, yaitu ia jeda sholat dan sedangkan dia sendiri mencacat sholatnya. Mencacat sholatnya. Alati hiyau lillah, yang mana sholatnya itu dipersembahkan kepada Allah. Lah kamu saja dikasih hadiah budak yang tidak sempurna, atau seorang raja dikasih hadiah berupa budak yang tidak sempurna, maka dia akan marah, dianggap penghinaan kepada raja itu. Oh, raja dikasih hadiah macam ini. Nah bagaimana kata Rasulullah, sedangkan kamu masuk dalam sholat, sedangkan kamu menyengaja untuk mencacat sholatmu, sedangkan itu untuk Allah sholat itu. Fa'atimu sholatakum, maka sempurnakanlah sholat kalian. Fa'inallah la yaqbal illa taman, sebab Allah Ta'ala tidak akan menerima daripada sholat itu kecuali sempurna. Jadi dalam keadaan sempurna. Hadis riwayat daripada Imam Tabrani dalam Mu'jam Ausatnya. Maka ini masih lanjutan dari pembahasan beliau tentang sholat ya. Jadi kita dalam rangka membahas hadis tentang bunyal Islamu ala khumsin. Tentang beliau kemukakan hadis ini untuk sebagai dasar kewajiban puasa Ramadan, salah satu rukun Islam. Tapi beliau di sini panjang sekali membahas tentang sholat. Ada pentingnya sholat itu sebelum kita menginjak masuk ke rukun Islam yang lainnya. Qul Abu Thaib kan Allah lahu wa la yadhul musalli ta'alima dzalika. Ayamuta ala ghairi fitrah wa yakuna kama qala qail. Dikatakan bahwasanya seorang yang sholat, kalau dia tahu dia bakal mati di luar fitrahnya Rasulullah SAW, pasti dia tidak akan ridho. Sedangkan tadi di hadis yang tadi, orang yang sholat kata Rasulullah, orang yang kalau dia tetap sholatnya seperti ini kata Rasul, dia akan meninggal di luar daripada fitratul Islam. Waliyadzubillah. Majusin. Ya, ya. Kemudian Al Qail, sebagaimana seorang berkata, orang penyair, "Kam min musallin ma lau min sholatihi siwa ru'yatil mi'rabi wal khafdi rafi." Betapa banyak orang yang sholat tidak ada bagi dia bagian dari sholatnya kecuali melihat mihrab, melihat masjidnya bagus, mihrabnya bagus, terus khafdi wa rafi, terus dia nunduk dan berdiri, ya, turun dan berdiri, ya. Alasatil asatu qa'iman, ya. Tarahu alasatil asatu qa'iman wa himmatu bisuki bil akhdhi wad dafi. Kau melihat orang itu di atas sejadah dia berdiri, sedangkan pikirannya di pasar dalam jual beli. Bil hadis, dalam hadis dikatakan laisa lil abdi min sholati illa ma qamina. Tidak ada bagi seorang hamba itu dari sholatnya kecuali apa yang dia sadar daripada sholatnya. Al-musalli qad sholat wa la tablau ila fiha sudusahu. Dan di dalam hadis dikatakan seorang yang sholat itu sudah sholat tapi tidak ditulis baginya seperenamnya wala usyraha. La yuktab lahu fiha sudusaha wala usyraha. Tidak Allah tulis seperenamnya, tidak juga sepersepuluhnya. Sudusaha wala usyraha. Aliyana yuktab lahu mina qadrul ladzi kana fi hadiran. Yang dimaksud oleh Rasul adalah yang ditulis itu cuma apa yang dia hadir pikirannya di dalam sholat itu, ma Allah, bersama Allah, khasyian lahu, khusyuk kepada Allah. Wakadikilu dzalika qad yakthur. Kadang-kadang khusyuknya dikit, kadang-kadang banyak. Yang sering sedikitnya daripada banyaknya. Ya. Maka dihitunglah mana kelalaian, mana sadarnya dalam sholat itu dihitung menurut kadar kesadarannya. Walhadul khusyu'in sholatuk tablu sholatuk kulluha. Sedangkan orang yang hadir dalam sholatnya semuanya, maka akan ditulis sholatnya semuanya. Kemudian kita termasuk orang yang hadir, ya, digampangkan untuk hadir dalam sholat kita, amin ya amin. Sedangkan ghafil, orang yang lalai, bijami sholat, di seluruh sholatnya, la yuktab lahu syai'un minha, tidak ditulis sesuatu apapun daripada sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Fajtahid, kata beliau Syekh Hasan Masyad radhiyallahu
guru daripada kita punya guru. Habib Syekh Musawa ini langsung berguru kepada mu'alif ini. Saya punya guru, ini Syekh Hasan Masyad ini. Termasuk gurunya Syekh Alwi, Nafas, Syekh Muhammad bin Habib Maliki. Maka beliau mengatakan di sini, fajtahid, hendaknya berusaha sungguh-sungguhlah engkau wahai musalli, wahai orang yang salat rahimakallah. Fil i'tidal, dalam i'tidalmu, tumakninamu, wal khusyu', tumaknin al khusyu' al khudu' fi shalah, dalam salat. Wa asyir nafsaka, rasakanlah pada dirimu annaka qaimun baina rabbik, bahwasanya kau sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhanmu. Tunajihi, kau sedang bermunajat, berkomunikasi, bermunajat, berbisik kepada Tuhanmu. Tatadabbar ma tatlu, kau renungkan apa yang kau baca. Min kalamihi ta'ala, daripada kalam Allah yang kita baca di Fatihah, kita baca daripada ayat fi sholatika, dalam sholatmu. Makanya saya sering mengulang-ulang dan beberapa majelis, kalau kita bisa itu, kalau bisa kita perbaiki dari yang sedikit-sedikit. Mungkin ya ada buku itu tuntunan sholat itu sudah lengkap dengan apa, Arabnya ada, Latinnya ada, terjemahnya ada. Dan sampai jual HP, beli itu paling berapa rupiah, ada sampai paling 10.000 berapa. Kalau malas yo Google, yo hakim mbak Google ini, masya Allah semuanya sudah disediakan. Paling khair ini berbagi, kok ketik aja ya apa bacaan sholat, nah, itu ada nanti rukun apa bahasa Arabnya, kadang ya cari yang lengkap ya seartinya, kalau bisa kita pelajari sedikit. Ya tidak harus kita mengerti kata per kata. Memang mungkin kita yang tidak secara khusus belajar apa bahasa Arab ya mungkin tidak bisa ngerti kata-kata, tapi kan paling minimal dia ngerti apa sih Rabbana lakal hamdu itu mil as-samawati, apa sih maknanya. Itu sedikit-sedikit. Karena mustahil kita mau munajat, gimana cara munajat kalau kita tidak ngerti apa yang kita baca. Ya. Memang bukan syarat sah sholat, tapi untuk kekhusyuan sholat itu penting. Sehingga kita bisa merasakan komunikasi itu tadi. Surat-surat pendek atau surat yang sering dibaca, wadduha ke bawah atau juz amma, yang mungkin sama imam sering dibaca. Karena kan secara rata-rata kan imam jarang membaca ayat-ayat umumnya ya, kecuali majid-majid tertentu yang memang ada hafiz, ada umumnya kan paling baca ya itu apa juz amma itu ya kita pelajari apa sih artinya alam taro itu, sehingga nanti nyambung. Itu baru minimal, belum berjuang untuk khusyuknya ya. Ini baru sekedar apa ya, memahami apa yang kita baca. Ya kita mulai dari yang sedikit, Ramadan ke Ramadan, masa iya sholat kita tetap, tapi kan yang utama kan sholat, amal yang paling pertama kali di Islam selain puasa. Bukan berarti puasa tidak penting. Nas'alullah taufik wa li'ana bimani wa karami, amin. Kita mohon pada Allah taufik dan pertolongan dengan karunia dan kedermawanan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Bahkan balagul khusyuk fi shalat bi jami' salsul. Bahkan telah sampai kekhusyuan para salafus saleh, kata beliau. Beberapa orang dari salafus saleh al-arifin billah bijalal qadri shalah, orang-orang yang ngerti tentang agungnya kedudukan salat, wal alimin bi idhami mauqiha, dan orang yang ngerti tentang betapa hebatnya posisi salat dalam agama, minati mablaghun azim. Famin dzalika, di antaranya beliau ceritakan, anahadum, seorang dari salafus saleh itu kana yaqa alai thair. Kadang-kadang burung itu hinggap di orang soleh ini, hinggap burung itu. Waqaimun yusul, padahal dia sedang sholat. Saking tenangnya, au sajid, atau sedang sujud, atau sedang ruku. Dikira apa? Dikira itu dinding, haid, atau jamat, atau dikira benda mati. Insyidati hudu'i, karena saking tenangnya dia dalam sholat. Tulikim, saking panjangnya berdiri, panjangnya sujud. Ya. Makanya dia diam dalam keadaan panjang dan tenang, panjang dan tenang. Nah, jadi kira ini benda mati sampai dihinggapi oleh burung. Sampai burung itu hinggap, karena dikira benda mati. Karena panjang dan tenangnya orang itu. Kemudian Umaratan sahabat di Jami' Basrah Uswana. Suatu kali di Masjid Jami' Basrah, ya, itu jatuh satu tiangnya masjid itu, karena terbakar sebagian Jami' Basrah, kota Basrah Irak itu. Masjid Jami'nya sebagian itu
terbakar sehingga jatuh, karena api itu mungkin bagian juga dari kayu atau bagaimana, sehingga terjatuh tiangnya masjid itu. Maka ketika itu para penghuni pasar heboh dengan kebakaran itu. Pasar yang di dekat Masjid Jami itu heboh karena terbakar masjid. Bahkan sebagian yang ada di dalam masjid dari orang-orang salafus saleh, yang tanya Sayyidina Ali, Zainal Abidin, begitu juga. Itu apa namanya? Juga kejadian yang sama terjadi pada Sayyidina Ali, Zainal Abidin. Jatuh di batian, itu tidak terasa dengan jatuhnya tiang tadi. Mereka tidak merasakan jatuhnya tiang tadi. Mereka sedang sujud. Maka orang-orang yang lain di luar masjid itu pada berteriak, "An-nar, an-nar. Ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, itu ada api." Sayyidina Ali Zainal bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wahai cucu Rasulullah, itu api terbakar masjid ini. Keluar kau. Maka beliau radhiyallahu anhu dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat daripada kepalanya. Kalau selesai sudah sholatnya, maka beliau baru tahu kalau sekitar itu terbakar, dan orang-orang sudah pada bilang bahwa kami sudah memperingatkan engkau tadi dengan api ini tadi. Kata beliau, "Al-hadni anunarul ukhra." Api yang lain membuat saya lalai dari api ini. Itu api neraka. Itu yang membuat saya lalai dari api dunia itu. Kalau kita jingkat ini, bengok-bengok Melayu jingkat ini, lihat api kayak gitu. Bagilah lipat mata yusra mata jawi aswas dunia. Bahkan sebagian dari para salafus saleh, ini juga banyak dikutip di Ihya. Bahkan di Ihya itu Imam Ghazali memberikan satu pasal khusus hikayat orang-orang yang khusyin, yang khusyuk dalam sholat. Maka ketika kita baca itu, maka kita banyak malu daripada sholat kita. Ya. Maka ketika itu dikatakan, bahkan sebagian dari mereka pernah ditanya, "Apakah kau merasakan satu was-was dunia di dalam sholatmu?" Maka dijawab oleh sebagian salafus saleh itu, "Lan taqtafil asinnah fil asinnah habu ilayya min dzalik." Sungguh, seandainya saya ini pedang itu dilewatkan kepada saya, atau satu benda tajam dilewatkan kepada saya, itu lebih saya sukai daripada saya merasakan was-was dunia dalam sholat saya, kata dia. Maka radhiyallahu anhum ajmain. Walamma suriqa Fars Rabi bin Khuthaim. Suatu kali seorang tabi'in Rabi bin Khuthaim dicuri kudanya, sedangkan dia dalam sholat. Kuda itu dicuri dengan dia dalam sholat. Maka orang-orang pada memanggil dia. Udah mau dicuri, pencuri, macam-macam, dipanggil sama orang. Maka ketika itu selesai, dia tidak terasa sampai selesai sholat, dikatakan sholat ya min farasi. Sholat saya lebih saya cintai daripada kuda saya. Dan pencuri tadi saya halalkan untuk dia, kuda saya itu. Sudah biarkan. Kalau kita yang kode kreditan durung lunas iki sepeda motor. Ya lain makumnya ya. Makumnya. Kemudian ya bukan tidak boleh kalau memang ada sesuatu terancam darurat kita batalkan sholat. Prinsipnya kan sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali memang betul-betul sesuatu yang darurat. Seperti ada orang yang mau ketabrak atau apa, darurat yang menolong, itu dia boleh batalkan itu, yang darurat. Selama tidak darurat, maka amal fardu itu baik sholat fardu maupun puasa fardu, yang penting amal fardu itu tidak boleh tiba-tiba dibatalkan sepihak. Kemudian tapi ada lagi di Bukhari itu juga tabi'in yang kasusnya sama, tapi dia kejar kudanya. Jadi kudanya diikat, bukan dicuri, tapi kudanya mau lepas, dia sholat. Lari kudanya, dia kejar. Dia ulang lagi sholatnya. Maka ada khawarij ini yang suka mengkapling-kapling neraka. Apa kamu ini tabi'in? Saya lupa sahabat atau kamu ini sahabat kok kayak gini kelakuannya. Dijawab sama sahabat tuh, sayang Islam bersama Kanjeng Nabi. Saya melihat Kanjeng Nabi itu gampang dalam urusan agama, nggak menyulitkan kayak kamu gini.
dikit-dikit neraka, dikit-dikit kapling neraka, dikit-dikit. Ya boleh, karena itu darurat. Kata, terus dilanjutkan sama dia, kalau kuda saya dilari, rumah saya dari sini berkilo-kilo, masa saya mau jalan kaki, kata dia. Jadi dia batalkan sholatnya, dia ambil kudanya, dia ikat lagi, baru dia ulang sholatnya. Ini boleh ya, sesuatu yang darurat. Yang darurat baru boleh membatalkan sholat. Kalau tidak betul-betul darurat, tidak boleh. Orang masuk pada amal fardu, baik itu sholat fardu ataupun puasa wajib kayak gini nih, dan puasa Ramadan, selama tidak betul-betul darurat, tidak boleh tiba-tiba dibatalkan sepihak. Kecuali amal sunnah. Sunnah pun, kalau kata orang sufi, sawangannya kalau orang walaupun sholat sunnah, ngadep Allah kok tiba-tiba dibatalkan, itu kan. Kemudian dikatakan, wala masalah, wala sholat ya boleh min forosi. Hukum tetap wala salaf, siapa yang meneliti keadaannya para salafus saleh, wasabaroh memperincinya satu persatu, dia akan mendapati syai'al katsir, sesuatu yang banyak daripada kisah-kisah semacam ini yang menunjukkan bagaimana kualitas sholat mereka, para salafus saleh itu. Dan itu menunjukkan atas pengetahuan mereka yang betul-betul dalam agama dan posisi sholat di dalam agama tadi. Dan dari situ kita bisa tahu bagaimana adanya rasa cinta yang besar dalam hati mereka, sehingga cinta itu menimbulkan lezatnya iman dan ketaatan yang bisa mereka rasakan, sehingga mereka tidak merasakan suatu perkara duniawi ketika mereka masuk di dalam sholat mereka, karena sesuatu yang menyenangkan. Karena sholat itu mereka anggap sebagai sesuatu yang lezat, yang melalaikan mereka dari segala sesuatu. Gampangannya kita lihat orang yang asik nonton sesuatu film atau apalah, asik dengan kesibukan main game, orang yang keranjingan yang sangat asik, itu kan sudah ngerti keadaan sekitarnya kan. Ini saya tegaskan begini karena sebagian orang diceritakan begini seolah-olah kayak dongeng, cerita-cerita gini loh. Dongeng gimana? Ya kamu loh percaya kalau diceritakan ada orang asik dalam sinetronnya, dalam apalah, asik urusan dunia, terus dikatakan dia tidak kerasa kalau ada orang masuk tadi, umpama orang masuk di rumahnya tidak kerasa, itu kamu percaya kok, ya kan? Padahal dia asik masalah kok ini ada orang asik urusan akhirat sehingga tidak kerasa, kamu diceritai, kamu tidak percaya ajib. Saya ingin membandingkan ini karena sebagian kan merasa, oh masa segitunya sih sholat sampai, ya kita memang belum mencapai seperti itu. Makanya orang itu kan akan selalu mengingkari sesuatu yang dia belum sampai di situ, dia akan ingkar. Ya itu kan perbandingannya, saya ceritakan perbandingannya orang yang lagi asik masalah dunia, main game atau apa, asik betul, dia akan lupa sekitarnya. Karena tidak terasa, orang lewat atau apa tidak terasa. Itu urusan dunia. Bagaimana kok kita percaya sama yang seperti itu, tidak percaya sama kisah-kisahnya para salafus saleh tentang asiknya mereka dalam ibadah mereka sampai lupa mereka itu. Ya. Maka itu menunjukkan cinta yang kuat, sehingga yang mana itu ditimbulkan oleh halawatul iman, manisnya rasa iman dan ketaatan pada mereka, sehingga mereka tidak merasakan ketika berada dalam ketaatan sholat atau sebangsanya, tidak merasakan sesuatu yang di luar itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manisnya iman tadi, amin ya rabbal alamin. Wala'alan nadir barangkali orang yang memandang dalam keadaan para salaf tadi, ini yang tadi saya bahas, merasa aneh, merasa asing, ya kan, merasa asing atau aneh tentang keadaan para salaf itu tadi, ya kan? Dan itu tidak lain tidak bukan karena apa? Karena lalainya dia kepada Allah, sehingga dia diceritakan seperti tadi merasa aneh. Maka saya sudah beri perbandingan tadi itu. Dan saya Ahmad bin Athaillah Sekandari dalam kitabnya Tajul Arus fi Tahdzibin Nufus mengatakan, ya, ma sababu istighrabika li ahwalil arifin ila istighraquka bil qati'ah. Tidak ada penyebab merasa anehnya kamu dengan kondisi para orang yang soleh dalam ibadahnya, kecuali tenggelamnya kamu dalam pemutusan hubungan dengan Allah. Jadi tidak ada sebab kita merasa ketika
baca manaqibnya orang-orang solehin terdahulu, terus kita merasa bagaimana sholat mereka, bagaimana, terus kita merasa aneh. Tidak ada penyebab kamu merasa aneh terhadap kondisi para solehin itu kecuali tenggelammu dalam pemutusan hubungan dari Allah SWT. Itu yang membuat kamu merasa aneh tadi. Walau syarabtum fil asfar syarabtum fil akbar. Seandainya kamu berkongsi dengan mereka dalam safar batin mereka kepada Allah, mendekat kepada Allah, pasti kamu juga akan merasakan apa yang mereka rasakan. Walau syarabtum fil ana syarabtum fil ana. Seandainya kamu berkongsi dengan mereka dalam susah payahnya mujahadah mereka, ini mereka mencapai derajat itu enggak tiba-tiba simsalabim mujahadah. Mereka itu butuh perjuangan sampai makom tingkatan seperti merasakan kelezatan ibadah itu bukan tiba-tiba seperti itu. Dan saya pernah sering mengulang perkataan sebagian tabi'in yang mengatakan Ka'batu su'isni sana. Saya sudah menggeluti sholat ini 20 tahun. Baru setelah 20 tahun itu baru bisa saya rasakan 20 tahun berikutnya tentang kenikmatan sholat. Setelah saya mujahadah. Jadi bukan tiba-tiba simsalabim kursus singkat sholat khusyuk langsung simsalabim langsung khusyuk, hebat betul. Itu jualan. Ya biarkan lah. Yang sholat kalau dibuat jualan gitu. Ya kalau kita bandingkan loh, tabiin saja 20 tahun itu baru bisa. Jadi kata beliau, kalau seandainya kamu berkongsi dengan mereka dalam mujahadah mereka, pasti kamu akan merasakan kelezatan sebagaimana mereka merasakan kelezatan. Karena kita putus hubungan dan kita tidak merasa perlu menambah kualitas kita punya sholat atau ibadah sehingga kita puas dengan apa yang sudah. Makanya tidak ada mujahadah, tidak ada. Hanya kita ketika diceritakan kisah mereka, maka kita merasa itu aneh. Merasa kisah itu sebagai sesuatu yang aneh, hampir-hampir tidak masuk di akal. Pokoknya betul kalau bimudhi sholat. Bahkan beliau mengatakan, sungguh saya telah panjang bicara tentang masalah sholat, kata beliau. Sampai saya keluar dari tema, ya, harusnya kan beliau ini judulnya kan kitabnya Is'afu Ahlil Iman fi Wadhaifi Ramadan. Menolong orang ahli iman untuk menjelaskan tugas-tugas Ramadan. Tapi kata beliau, saya sudah panjang dalam masalah sholat ini sampai saya keluar daripada pembicaraan maudhu tema kita yang kita berada padanya. Ini ra'aitul hajat, karena saya melihat keperluan itu sangat perlu untuk targhib, untuk merangsang orang dalam memperbaiki sholat tadi itu dalam rukun yang besar ini, yang ini merupakan rukun yang paling besar daripada rukun Islam setelah syahadat, yaitu sholat tadi itu. Dan juga tarhib, mengancam supaya ada ancaman bagi orang, rasa takut bagi orang-orang yang teledor dalam sholatnya. Makanya beliau panjangkan dalam masalah sholat ini. Wahatmun dalam umatin, yang mana keteledoran dalam sholat adalah perobohan terhadap tiang yang kuat. Waqad ahmala katsir minan nas adal-qurbi taqimarata min ba'dihim wa ta'akhur min waqti min ba'dil akhir. Dan sungguh telah banyak orang yang meneledorkan kefarduan ini, yaitu sholat, dengan ada yang meninggalkannya sama sekali, naudzubillah, ada yang mengerjakannya tapi mengakhirkan daripada waktunya. Ada lagi yang mengerjakan tapi ya sekedar mengerjakan, luput kekhusyuan dan sebagainya tadi. Walaupun jamaah ba'dhu sholat yang waktu baik, ada biqibati bil arkana qarqana qarqi. Bahkan terkadang sebagian dari orang ya, menjamak sebagian sholatnya 2 waktu itu di 1 waktu, tapi dia kerjakan dengan cepat. Seperti nakar tidik, seperti ayam atau jagung itu. Seperti patokan ayam. Wa ma dzalika timutu nafsu min ta'am syarab. Bersama dengan itu, dia dahulukan bagian nafsunya daripada makan, minum, tidur. Makanya dari jamak, sholatnya di jamak. Ya bukan berarti boleh, dalam syariat boleh. Hanya selama kita memandang itu sebagai keringanan dari agama, bukan haji mumpung boleh dia ngambil jamaah tadi. Ala nuhu tidak sholat, kalau disebut sahadat dunia. Mereka lebih pilih bagian duniawinya, bagian nafsunya, ketimbang bagian akhiratnya, itu sholat, yang mana sholat itu sebab kepada sa'adatut dunyawi al-ukhrawi, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Wadzalika huwa ainu tahawun min shalah. Ini tidak lain adalah tahawun, bentuk menganggap enteng terhadap perkara sholat. Wa itu dari kejidan,
Dan itu sangat banyak sekali kata beliau, kama huwa musyahad, sebagaimana sudah disaksikan bagi orang yang yu'ani amalan duniawian, orang yang bergelut dengan amal duniawi, yudu yang tahiminu, ya, kama yang tahim bisya'anil baik wa syirah, kama yumtahan bisya'ibah wa inna la yutrak dzalika la tudzalika illa jisolah hirsan ala ribih. Terutama orang-orang yang sibuk dengan perkara duniawi, seperti orang yang diuji dengan jual beli, maka dia eman, sayang untuk meninggalkan jual belinya untuk sholat, karena rakusnya dia kepada keuntungan yang dia tunggu daripada baik dan syirah itu, daripada jual beli tadi, ketimbang keuntungan akhirat yang selama-lamanya. Nasallallahu karim ayyufiquna jami'an ila ma fihi hubbu wa ridha. Kita mohon pada Allah yang Maha Dermawan agar Allah memberi kita taufik semuanya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Wa alam, ketahuilah olehmu, kata beliau, ayyuhal mu'min, wahai orang mukmin, al musyfiq, yang eman, yang sayang kepada dirinya, ala nafsi, al muhib li dini, yang cinta kepada agamanya, anna yajib alaika murata'a wa li ahlik, sebagaimana kau wajib perhatikan keadaan dirimu dalam sholat, kau juga wajib perhatikan keadaan keluargamu. Wa ta'ahudi syu'unim, menjaga perkara mereka, terutama fi amri sholat, dalam masalah sholat. Wa antakuma biwajibi ta'limim, dan kau harus menegakkan berupa kewajiban pengajaran bagi mereka, bagi keluarga tadi. Wa amrum bihim, memerintahkan keluarga itu dengan sholat, muhafadzah alaihim, memerintahkan untuk menjaga sholat pada keluarga, dan juga wajib mengajarkan sholat itu pada keluarga. Wa innaka ra'in alaihim, karena sungguhnya engkau ibarat pemimpin bagi mereka. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap orang ra'in, pemimpin itu dia ditanya tentang rakyatnya, siapa yang dipimpinnya. Wasma' qaulallahi ta'ala, dan dengarkanlah sabda firman Allah SWT, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sebagaimana di dalam di dalam surat akhir surat Thaha dikatakan wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas perintah sholat itu tadi. Surat Thaha ayat 132. Wastabir alaiha, bersabarlah untuk merintah sholat tadi. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta kepadamu rezeki, kata Allah. Nahnu narzuqu, kami lah yang memberi kamu rezeki, wal akibatu litaqwa, dan kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Seolah-olah Allah bilang, kamu sholat toh, yang jamin rezeki itu saya. Seolah-olah Allah bilang begitu, sholat toh, saya yang akan jamin. Kalau kamu sholat, saya yang jamin rezekimu. Dan juga akibat kesudahan, bukan hanya rezeki, tapi kesudahan yang baik di akhirat, itu hanya bagi orang yang bertakwa tadi. Allah yang menjamin. Qul ta'ala juga, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Waquduhan nas wal ijarah, yang mana bahan bakarnya itu daripada api dan manusia dan batu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah SWT. Juga manusia-manusia, naudzubillah, yang dijadikan bahan bakar api neraka, naudzubillah min dzalik. Wa kana Rasul SAW ba'da nuzul hadhihi ayat yadhab ila Fatimah wa Ali kula subah. Dan sungguh Rasulullah itu SAW setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya ayat Tuhan Musakum alikum naro, beliau setiap subuh itu pergi kepada rumahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ada hadapan rumahnya itu Masjid Nabawi, ya, sana kiblatnya Masjid Nabawi sebelah sini. Ini rumah Nabi yang sekarang jadi makam Masjid Aisyah. Juga berjajar rumah beberapa istrinya di belakang itu. Ya. Kemudian sebelah sananya rumah Sayyidina Ali. Di rumah Rasulullah seberang itu rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka setelah turunnya ayat Qu anfusakum ini, Rasulullah setiap subuh itu mampir, kalau keluar dari rumah beliau ke masjid, muter ke masjid itu, beliau selalu mampir dulu ke rumahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah.
Perlunya cuma mengoi tadi. As-sholah, as-sholah. Ayo sholat, sholat. Rasulullah mengingatkan putrinya. Makanya berbagai syahran. Dan hampir sebulan terus Rasul melakukan itu selama sebulan. Dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dari Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang sebelumnya adalah paling alimnya ahli kitab. Abdullah bin Salam ini masuk Islam radhiyallahu anhu qala kana Nabi SAW idza nazalat bi ahli syiddatun aw dikun amaru bis shalah. Rasulullah itu SAW kalau turun kepada keluarga beliau kesusahan atau kesulitan, beliau perintahkan keluarga beliau itu untuk sholat. Ketika turun kesulitan, maka beliau perintahkan mereka untuk sholat. Dan beliau membaca ayat tadi, surat Toha tadi ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Juga Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab Zuhudnya dari Thabit Al-Bunani, qala kana Nabi SAW idza sabat ahlu khososatun nada ahlu bis shalah. Sallu. Nabi itu SAW kalau menimpa keluarga beliau itu satu kesulitan, maka Rasul menyeru keluarganya untuk sholat. Beliau mengatakan sallu. Sholatlah kalian. Ketika ditimpa ada kesulitan atau musibah atau apa, beliau selalu perintahkan untuk sholat. Dan beliau sendiri di riwayat Imam Ahmad juga begitu. Karena Rasulullah idza nabau syai'un aw fazahu amrun fazi'a ila sholat. Idza nabau syai'un fazi'a ila sholat. Rasul sendiri SAW kalau tertimpa suatu perkara maka beliau langsung menuju kepada sholat. Wakanatil anbiya alaihi wassalatu wassalam amrun fazi'a sholat. Begitu juga bahkan dikatakan dalam riwayat bahwasanya para nabi pun begitu. Para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika mereka ditimpa perkara maka mereka langsung lari kepada sholat. Min huna kana batu sebuah al-khososah. Dari sinilah berdasar riwayat inilah para salafus saleh dari kalangan awal Islam, kalau mereka ditimpa keluarga mereka atau mereka ditimpa khososah kesulitan, mereka bilang kepada keluarganya, kumu fasallu, bangunlah kalian untuk sholat. Bihadza amarallahu rasulahu sallallahu. Begitulah Allah telah memerintah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tumayatul ayah, kemudian para solihin tadi membacakan ayat tadi, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Walaya paling mencari kebulan sholat sabab itu rezeki. Maka tidak tersembunyi bagimu dari itu semua, terutama dari keterangan surat Toha tadi, wa'mur ahlaka bis shalah, telah nasra'uka rizqan, kami tidak minta rezeki padamu, nahnu narzuquk, kamilah yang memberi kamu rezeki. Maka tidak tersembunyi bahwa sholat itu sabab untuk idrari rezeki, untuk derasnya rezeki kepada hamba. Wakasbil hammi anu, dan tersingkapnya keluh kesah dari hamba tadi. Nas'alul karim ayyufiquna lama fi ridha innahu rabbur rahim. Kita mohon pada Allah yang Maha Dermawan agar Allah memberi kita taufik kepada apa yang diridhai oleh Allah SWT. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Wa ita'uz zakah. Dan rukun Islam berikutnya dalam hadis itu adalah menunaikan zakat, yaitu ikhraju malin, mengeluarkan bagian daripada harta ala wajhin maksus, secara khusus, menurut cara yang khusus, dalam jumlah yang khusus, fi waktin maksus, di waktu yang khusus pula. Ya, karena zakat itu wajib dikeluarkan tidak semua harta, tapi jenis harta yang khusus, yaitu 6 macam harta saja, yaitu emas perak, kalau sekarang gantinya uang kontan, kemudian perdagangan, kemudian pertanian, itu pun cuma makanan pokok, gandum, beras atau sebangsanya, dan buah-buahan, termasuk pertanian, buah-buahan itu pun cuma kurma sama anggur. Peternakan itu pun cuma unta, sapi, kambing, itu pun ada syaratnya, digembalakan, bukan diberi makan tapi digembalakan. Yang kebanyakan kalau mengikuti syarat itu banyak yang tidak wajib zakat peternakan di Indonesia. Tapi jangan khawatir, lolos dari satu zakat, dia akan kena zakat yang lain. Pertanian, peternakan, uang atau emas perak, uang kontan, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tambang, itu pun cuma tambang emas perak, sama rikas, harta temuan di dalam bumi, itu pun cuma emas dan perak. Kalau di muarca batu apa dari batu tidak wajib. Nah, tapi meskipun cuma 6 macam, kaedahnya lolos dari satu zakat, dia akan kena zakat yang lain. Contoh peternakan di Indonesia, syaratnya zakat peternakan itu harus digembalakan, bukan dikasih makan. Bukan dia memburui orang untuk cari makan buat
ternaknya terus dikasih makan ternaknya, bukan. Kalau begitu tidak memenuhi syarat untuk wajibnya zakat ternak. Tapi itu tadi, ternaknya dijual, susunya, sapi susunya dijual, dapat pulsa, uangnya yang kena zakat, bukan ternaknya. Jadi lolos dari satu zakat, dia akan kena zakat yang lain. Memang sapinya tidak kena zakat karena tidak memenuhi syarat, yaitu syaratnya harus digembalakan. Sedangkan ini kan tidak digembalakan, berarti tidak memenuhi syarat. Baik digembalakan secara penuh atau digembalakan ghalibnya, dominannya itu dia digembalakan, walaupun sesekali kasih makan tapi dominannya dia digembalakan. Itu syaratnya baru wajibnya zakat peternakan. Ini lolos satu zakat, kena zakatnya. Ya, jenis tertentu. Ini semua yang 6 tadi yang kita sebut itu adalah zakat mal, zakat harta. Ada lagi zakat badan, yaitu zakat fitrah. Itu kaitannya sama Ramadan. Itu boleh dikerjakan di awal Ramadan, sudah boleh dikeluarkan. Cuma hati-hati. Ya, maka orang yang kita kasih zakat itu juga harus tetap berada pada kondisi berhak menerima zakat sampai malam Id. Kalau tiba-tiba dapat warisan orang itu terus kaya mendadak, jadi OKB, orang kaya baru, maka berarti zakatnya tadi nggak sah. Zakat yang kita berikan jadi kaya dia, kan belum wajib. Ramadan ini kan belum wajibnya, nanti malam takbir. Nah, maka kalau kita beri zakat sekarang boleh, cuma hati-hati. Orang kita beri zakat itu harus betul-betul dalam kondisi yang masih berhak menerima zakat sampai malam takbir. Tiba-tiba kaya, dapat pertengahan Ramadan, dapat harta waris, dapat macam-macam, rezeki nomplok atau apalah, tiba-tiba kaya, ya berarti kan tidak mustahik lagi dia. Nah, maka zakat yang kita keluarkan berarti tidak sah, karena jatuh ke bukan orang yang berhak sebelum waktu yang diwajibkan, yaitu malam takbir. Maka kita harus mengganti, jangan mau sampai di hubungan zakat kau yang ini balik zakatnya kembalikan. Itu boleh, waktu bolehnya mulai dari awal Ramadan. Waktu wajibnya itu malam takbir, dan yang wajib adalah yang menangi 2 itu akhir Ramadan dan awal Syawal, harus menangi 2. Maka bayi yang lahir di malam takbir itu tidak wajib difitrai pada tahun itu. Di Ramadan depan dia fitrai. Tapi Ramadan itu tidak wajib karena dia tidak menangi akhir Ramadan. Di syaratnya wajib fitrah itu adalah menangi akhir Ramadan plus awal Syawal. Artinya mungkin lahirnya menjelang, umpama ini malam takbir, dia lahir menjelang maghrib. Nah itu berarti wajib difitrai karena dia menangi 2. Maka kalau yang lahirnya setelah maghrib itu tidak menangi, berarti kan akhir Ramadan dia tidak wajib difitrai tahun ini. Ya boleh, mau dia keluarkan ya, tapi jatuhnya bukan zakat fitrah, ya sedekah biasa, pemberian biasa. Dia syukur, dia kasih sedekah beras orang yang tidak mampu karena lahir anak, dan ya terserah, itu sedekah biasa. Tapi fitrah belum wajib. Dan ini juga wajib bagi istri yang ditalak raj'i, yang masih dalam masa iddah, tetap wajib difitrai. Kenapa? Karena nafkah tetap wajib sampai dia selesai iddahnya. Talak raj'i ya, talak raj'i itu maksud masih talak 1 atau talak 2, belum talak 3. Atau istri yang talak 3 tapi dalam keadaan hamil, ini tetap wajib difitrai walaupun sudah talak 3 tapi dalam keadaan hamil. Ini masih jadi kewajiban. Intinya yang wajib kita nafkahi tetap wajib kita fitrai, ya, yaitu anak istri itu wajib kita nafkahi, wajib kita fitrai. Orang tua kalau nafkahnya ikut kita nafkahi, ya wajib kita fitrai juga. Cuma untuk niatnya, kalau anak yang kecil itu bisa gabung sama kita karena dia masih kecil. Dan kalau sudah anak dewasa, sudah balik, nah ini harus diserahkan fitrahnya kepada anak itu, atau dia mewakilkan pada kita untuk meniatkan karena dia sudah dewasa. Tidak bisa langsung kita, ya Allah ini niatkan zakat fitrah saya, istri saya, anak saya. Kalau sudah dewasa tidak bisa. Dia tamlik ini dia serahkan zakat fitrah itu dia serahkan pada anak itu. Ini loh, fitrahmu wis niat no dewe. Sudah kamu niat, ini saya kasih buat fitrahmu. Umpama ayahnya ngasih, dia niat kasih. Karena tamlik itu seolah kita memberi hadiah dulu kepada dia beras untuk dia fitrah. Jadi dia kuasakan dulu, dikuasakan. Karena dia bukan, kalau anak kecil dalam tanggungan kita,
Sebetulnya hakikatnya kalau sudah balik dia menanggung, tapi karena dia belum bekerja, karena menuntut ilmu atau sebagainya. Nah itu caranya begitu. Kalau yang kecil kita gabung tidak apa-apa, atau istri kita yang memang tanggungan kita. Kemudian, dan itu wajibnya baru malam takbir. Afdolnya adalah sunnahnya setelah subuh, pagi hari takbir itu id. Setelah sholat subuh sebelum sholat id, itu afdolnya, utamanya. Kalau dikeluarkan setelah sholat id, makruh. Setelah sholat id baru mengeluarkan zakat fitrah, itu hukumnya makruh. Sampai terbenam mata, sudah terbenam haram, hukumnya sudah dosa dia. Kecuali ada uzur, memang tidak ada mustahik di situ, dia masih nyari, nah itu uzur. Atau dia mau diberi tapi masih tapi lebih baik sudah dia berikan dulu, nanti yang lain ya berikan yang lain, kayak kekurangan dan wajah. Ya kalau mau ngasih kerabat saya kasih yang lain nanti. Masuk kerabatnya iya zakat fitrah, orang lain ya zakat fitrah ya. Kok sawangan nih, walaupun sah, selama yang kita kasih itu bukan yang wajib kita nafkahi, sah kita kasih. Ponaan, paman, sepupu yang tidak menjadi tanggungan nafkah kita, kita kasih zakat, ya memang sah. Tapi kok sawangannya mengenai kerabat kok zakat ya. Nah, saking medite, malas mengeluarkan sodako lain, ya sudah pumpung ada zakat ini, cek itu loman gitu ya. Ya supaya kelihatan dermawan dikasih, padahal itu zakat. Dan wajib berniat itu ketika misah, zakat itu dipisah. Ketika dia pisah itu dia niat supaya aman. Nanti nyerahkan tidak perlu niat lagi ketika sudah dia misah. Sudah niat ya sudah, dia taruh, nanti ada orang atau siapa yang disuruh untuk dia tinggal kasih, tolong kasihkan ini. Nah ini yang perlu diketahui juga bahwa amil yang biasa di kampung-kampung itu sebetulnya bukan amil, ya. Itu dia sekedar panitia zakat. Sebab amil itu wakilnya orang fakir. Amil itu wakilnya orang fakir. Kalau panitia itu dan amil itu harus ada lisensi dari pemerintah atau yang berwenang. Kita setingkat kecamatan atau apa yang bisa mengeluarkan semacam bas atau las itu perwakilan itu. Nah, itu resmi, nah itu baru namanya amil. Bedanya apa? Beda. Amil itu wakilnya orang fakir. Jadi kita ngasih zakat ke amil itu sudah gugur kewajiban, seolah-olah sudah diterima oleh si fakir. Tapi kalau panitia zakat, dia wakil pezakat, wakil kita sebagai pezakat. Jadi belum gugur. Dan dia tidak punya hak penuh karena dia cuma wakil kita, bukan wakilnya orang. Nah, kalau amil, mau beras tadi dicampur, mau dibagi lagi, itu haknya amil karena jatahnya itu sudah jatuh ke amil, itu berarti sama dengan sudah jatuh ke fakir miskin. Dia mau campur zakatnya sekampung terus dia bagi lagi, tak apa-apa. Tapi kalau panitia yang kebanyakan di masjid-masjid Karang Taruna itu bukan amil. Tidak boleh dia tiba-tiba ngambil bagian, kecuali panitianya juga termasuk fakir, maka diberi bukan atas nama amil tapi diberi atas nama fakir. Itu diberi atas nama fakir. Ya. Kemudian itu yang wajib kita ketahui. Dan kemungkinan ya, jadi harus dia wakilkan. Jadi dia terima kresek, satu kresek umpama dari ini beras, ini zakatnya saya. Ini hati-hati, jangan kemudian dicampur dengan tidak berhak dia si panitia ini, bukan ambil dia. Ya tetap dalam keadaan segitu. Kalaupun mau dia bagi, jangan sampai kecampur sama yang lain. Dan yang penting, jangan sampai zakat fitrah si fulan ini kembali ke yang ngeluarkan, ke si fulan itu lagi. Ini hati-hati. Amannya dikasih label atau apalah, ada nama fulan. Nanti tinggal ngasih. Mau ngasih, umpama ada satu keluarga, ngasihnya memang tidak wajib segitu. Lain mood ya, kalau mood wajib yang Ramadan itu orang yang berhalangan puasa, seperti orang uzur yang sudah usianya sudah melanjut, tidak mampu lagi untuk puasa, dia keluarkan mood satu harinya 6 ons, satu mood sekitar 6 atau 7 ons. Itu memang jatahnya satu fakir itu 6 atau 7 ons. Memang jatahnya segitu, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dia setengah mood dikasihkan bulan, setengah mood dikasih, tidak bisa. Jatah satu fakir itu satu mood.
Nah kalau zakat fitrah tidak wajib seperti itu. Memang 2,5 kilo kan, umpama kalau kita mau ngambil 2,5 kilo ya, atau bisa lebih. Ya, nggak harus diberikan 2,5 kilo ke fakir miskin, bisa jadi lebih. Oh fulan itu anaknya banyak, dia kasihan, dia janda, ada yang cari, anaknya banyak ya, kita kasih lebih boleh. 2,5 jadi 5 kilo umpama. Boleh, nggak harus. Tapi kalau mut itu jatahnya satu fakir miskin memang satu mut, nggak bisa dipisah. Wis eroto ini dibagi setengah mut, kayak nokono ini setengah mut, nggak bisa. Kalau mut puasa itu jatahnya satu fakir itu satu mut. Kalau fitrah itu memang kewajiban kita sebagai pezakat fitrah itu 2,5 atau 1 sok 4 mut, atau kita keruskan sekitar 2,5 kilo atau 2,7 atau boleh mau di ya, lebih hati-hati. Itu kewajiban kita per individu. Anak kita ya 2,5 kilo juga, istri kita 2,5, berarti kalau satu anak satu istri kita umpama ya keluarkan 7,5, 2,5. Itu kewajiban per kepala. Tapi kalau memberinya nanti boleh, umpama yang 2,5 ini mau kita bagi 2, kita kasih bulan 1, boleh. Yang tidak boleh itu jangan sampai ini kembali lagi zakat dikumpulkan di masjid terus kembali ke orang yang berzakat. Ini hati-hati. Kalau lagi campur ya, campur jelas balik. Nah itu. Nah, kecuali kalau si amil itu sudah jatuh, ini gugur kewajiban dengan dia diterima oleh si amil, itu kewajiban zakatnya sudah gugur karena amil itu wakil fuqara, wakil masakin. Itu bedanya. Jadi prinsipnya seperti itu, perinciannya bisa dianus sendiri. Prinsipnya seperti itu. Bahwa panitia itu cuma wakil pezakat. Wakil pezakat. Ini maghrib jam berapa nih? Ini 17.29. Ya. Ya kalau dia jauh dari tempatnya dan dia terputus, memang kalau keluarganya mampu ya tidak bisa. Dia kan sudah ada yang mencukupi. Karena kaedahnya zakat itu tidak bisa diberikan kepada orang yang sudah ada yang mencukupi nafkahnya. Nafkahnya sudah ada yang mencukupi. Umpama abahnya masih ada mampu, di mana di luar pulau, di mana masih ada terus. Kecuali terkena musibah di sana keluarganya, di sini kasihan dia menuntut ilmu, itu boleh kita kasih. Dia tidak bisa dikebiawi juga, ya bisa kalau dikatakan Ibnu Sabil. Tapi Ibnu Sabil itu kan pengertiannya dia kan terputus jalan, tapi tidak bisa kembali ke. Sedangkan dia memang bukan dari kembali, memang belum waktunya kembali, kan gitu. Ya. Jadi thalibul ilm itu bisa dikatakan fakir miskin kalau memang dia tidak mampu untuk biaya. Yang mengesahkan amil pemerintah, setahu saya yang paling rendah itu kecamatan yang bisa mengeluarkan. Wallahu a'lam. Sekalian dulu, di masjid kami, ya. Saya dapat SK langsung amil ini. Iya. UPZU Iya. Dari NU desa. Dia turun ke atas sampai dalilnya ini adalah amil sah. Karena dari kementerian Kementerian sampai bikin ke masjid. Saya dapat SK. Ya. Itu apakah Amil, ya amil. Cuma gini, ada poin lagi yang perlu diperhatikan. Amil itu ada ketentuannya. Tolong dibaca ketentuan undang-undangnya. Ketentuannya amil itu apa saja. Katanya amil itu harus bekerja 1 tahun, bukan Ramadan toh. Nah kalau dia menyalahi tugasnya amil, walaupun SKS geden-geden SKS itu, tapi kerjanya cuma Ramadan toh, ini memang ini SK-nya 4 tahun gitu. Ya. Kan ternyata ya tugasnya nggak hanya zakat fitrah. Ya, di zakat mal, ya. Tapi kan faktanya nggak ada yang zakat mal kan. Ya. Tapi kerjanya pas Ramadan. Ya tapi tetap harus dia ada inisiatif. Bahwasanya kerjanya itu bukan hanya sebulan, tapi dia sepanjang tahun. Walaupun masalah dia tidak ada yang tetap kan dia harus bekerja. Namanya amil itu kan bukan hanya itu, berusaha proaktif mengumpulkan. Nah, dan zakat itu kan sebetulnya kalau kita bicara zakat itu kan lebih proaktif. Khudz min ambil kan gitu. Bukan si pezakat nyerahkan, perintahnya ambillah kan gitu. Lebih proaktif. Masalah urusan mereka tidak mau zakat ya lebih. Misalnya orang dagang itu dia mempromosikan bahwa ini loh zakat, ya zakat. Itu. Mungkin bisa jadi ambil itu juga bisa
Dalam makna luas ya dia juga harus memberikan pengertian, sebab orang, mohon maaf, kebanyakan orang persepsinya itu keliru. Zakat itu kalau Ramadan, itu masalahnya. Kalau Ramadan seolah-olah tidak ada, itu harus diberi persepsi, diberi persepsi yang benar, penangkapan yang benar. Bahwa zakat itu yang wajib itu ini hartanya. Nah, paling tidak kan ada lembaran, tentunya dari NU itu bisa mengeluarkan edaran yang ringkas untuk, sebenarnya sudah ada, cuma jadi jimat kadang-kadang. Sebagian masjid NU itu dijadikan jimat, siapa lembaran itu dianggap jimat kayak apa, atau disimpan. Ada sebetulnya. Tapi SK dari NU tadi itu Sudah, karena dia seolah-olah pewakil atau pelaku dari amil yang atas. Amil yang atas, boleh. Intinya harus ada, ujung-ujungnya itu harus ada dari yang berwenang, entah itu kementerian, entah itu apa, atau dari kecamatan. Setahu saya kecamatan itu bisa. Setahu saya, yang saya tahu terakhir itu kecamatan yang paling bawah, tingkatan yang bisa mengeluarkan. Desa itu kalau nggak salah cuma sekedar rekomendasi saja. Tapi yang mengeluarkan tuh tetap kalau nggak salah kecamatan. Nah itu harus diperhatikan syarat-syaratnya di situ, ketentuan amil tuh dalam undang-undang kita bagaimana, itu harus dijalankan. Jangan pokok amil sudah enggak, bukan gitu. Artinya dia proaktif supaya tetap SK itu, karena kan SK namanya SK itu kan akad itu kan seolah perjanjian. Kamu saya seolah kan begitu, kamu saya angkat jadi amil dengan syarat begini. Nah, kalau akadnya tidak penuhi kan seolah-olah akad itu tidak sah. Apa artinya SK itu? Nah, ini mohon maaf, karena kebanyakan salah mengerti, dianggap pokoknya itu SK dianggap itu jimat sudah bisa jadi amil. Padahal dia kadang-kadang nyimpang dari ketentuan. Contoh dalam mengelola zakat, betul si amil berhak, cuma kan tetap pengelolaan kan ada koridornya. Masa zakat fitrah dijual? Ada tuh sebagian majlis, saya pernah tahu sendiri, sampai diundang sama takmirnya saya untuk ngasih. Tapi ya pancen angel tuturane ya pancet. Saya sudah sampai diundang secara khusus untuk menyampaikan bagaimana zakat itu sah. Masa zakat fitrah? Zakat fitrah itu tujuannya supaya tidak ada orang yang tidak makan di hari itu. Tujuannya singkat. Lain zakat mal memang tujuannya untuk mengentas kemiskinan dengan dua cara. Kalau orang yang sudah tidak produktif, sudah nggak bisa kerja, ya dikasih kebutuhan sehari berapa, dikasih. Itu yang sudah tidak produktif. Yang produktif dikasih apa dia kerjanya, bikin kue atau bikin apa, tambal ban umpama kata tambal ban atau apa, dikasih alat-alatnya, itu yang produktif. Itu zakat mal, jangan dicampur aduk. Ini zakat fitrah maksudnya bagus, tapi kan nggak sesuai prosedurnya. Gimana tanggung jawab zakatnya orang itu, zakat fitrahnya orang yang dijual? Saya semua dijual. Jadi bahkan duit itu dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pegang ini kalian dasar ini, ngumpul gitu itu. Ya. Oh iya pasti, muktamadnya tidak boleh mengeluarkan zakat ke luar desa, muktamad. Tapi ada juga pendapat yang juga tidak kalah kuat juga, boleh. Ini bisa diikuti. Jadi ada dua pendapat, boleh keluar daripada wilayah itu, tapi kalau bisa dicari dulu yang ada di dalam desa itu. Oh ya jelas, yang ngerti si daerah situ. Atau kalau memang mau ke desa lain, ya dia harus koordinasi kan dengan, kalau ada amil lain ya dia yang lebih ngerti. Umpama desa itu sudah ada mustahiknya sudah habis, ya sudah, jadwal sholat ini sampai jam berapa, 11.37 hampir masuk. Sampai situ dulu ya. Jadi masalah zakat fitrah, ini kan ceritanya rukun Islam kan, itu sholat zakat mah. Tapi pumpung ketemu, soal bab zakatnya ada nanti di akhirnya, tahu ketemu pun enggak. Iya, maksudnya kan masih panjang pembahasan kitabnya. Jadi saya sempilkan masalah zakat tadi, saya agak lebar, walaupun di syarahnya mungkin belum disebut nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Anafa'na bima 'allamtana. Subhanaka rabbana dhalamna anfusana wa rabbana tarhamna. Wa qul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.